Astagfirullah. Ayo mas, ayo mas. Kamera Mas? Udah nyala. Dari tadi itu apa? Kita dihadangin sebuah cahaya warna merahnya itu tajam banget ya. Iya. Dan tadi berhenti di sini ternyata itu mewujud Mas Wan. Kamera nampak nggak kira-kira? Di mana posisinya? Itu kita lihat nih. Lava peluru ternyata juga. Jatuh di sini tadi teman-teman. Astagfirullah. Ternyata berbentuk semacam perempuan, berbaju merah, kayak putih ya. Baunya ini loh. Kayak bau bunga apa ya namanya? Oh, Mbak ya? Yang Pak kayak kuku-kuku itu loh. Kenanga. Oh, wangi banget loh Mbak. Tapi kalau saya bau bunga kayak gini pusing. Kamu ingat itu Mbak? Luar biasa ya. Jelas ya maksudnya. Jelas. Coba ini saya mau deketin, saya mau apa tujuannya dari perempuan ini atau sosok perempuan ini mewujudkan itu dengan tujuan apa? Intinya saya pengen mencoba mendekati ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya sedikit pusing banget. Gimana? Itu semutnya. Bau dari semutnya. Awas ya semut. Aduh. Apa? Siapa? Tapi sirup itu juga loh. Benar. Astagfirullah. Oh iya benar. Ada dua ya? Ya. Dari sana ya, Mas Wan tadi kan? Iya. Aku lagi di sini, teman-teman. Emang ini saya nggak tahu kembar atau apa. Itu kan benar dua ini. Emang dari tadi emang ada dua ya. Ini coba saya mau langsung komunikasi sebenarnya apa sebenarnya mau masuk dari putri ini teman-teman ya. Kelihatan. Masih. Bang malah Mas sekarang kamera. Oh masuk. Ini udah nggak ada loh Mas. Udah nggak ada. Ini tadi masuk ke sini kok. Astagfirullah. Merinding Mas. Merinding. Iya, astagfirullah. Assalamualaikum. Apakah bisa menjawab salam saya sampean? Maksudnya apa sampean mengikutin saya terus dari tadi? Apakah ada pesan yang sampean mau berikan kepada kami ya? Ya. Astagfirullah. Mas ini seperti ditulis apa gimana Mas? Hah? Kamu apa bisa bicara? Kalau kamu cuma sekedar nyanyi ya udahlah ya. Kami lepaskan saja. Kamu ini siapa sebenarnya? Merinding banget gitu. Astagfirullah. Ada bekas pedang di tangannya. Oh Mas, Melihat teman saya katanya Apakah- ada bekas pedang. Ya emang kamu tahu tentang pedang itu? Pedang singkir petaka. Pedang silut. tahu Mas. Tahu ya? Iya ini Mas. Namamu siapa?
Kalau boleh tahu. Prameswara. Terus ada urusan apa kamu dengan pedang yang kamu tadi sebutkan itu? Gimana adikku Kalifi? Siapa? Adikmu Kalifi. Berarti ini mas. Kalian menyimpan atau pernah singgah pedang ini di tangan temanmu ini? Awas, hati-hati. Mas. Astagfirullah. Lalu di mana adik saya Kalifi? Kalifi. Astagfirullahaladzim. Dia sedang terluka. Iya, Kalifi itu adik kamu. dia adik saya. Kalifi itu yang memegang pedang. Iya, Yang dititipin ke tangan yang kamu lihat itu. saya yakin itu bekas pedang singkir petaka. Wah, Saya yakin kalian pernah bertemu dengan adik saya. Lalu di mana adik saya? Astagfirullahaladzim. Kalifi nama adik kamu. Kalifi. Saya bercerita sedikit ya. Kalifi itu waktu kemarin bertemu dengan kami. Terus dia bilang sedang dikejar-kejar sama saudaranya 5. Terus Kalifi dengan keadaan terluka, terus menitip pedang ke Mas Diki, dan dia itu langsung lebur. Atau dia pamit kepada saya dengan yang tersendak-sendak. Akhirnya dia itu, saya menyaksikan lebur. Bercanda kalian keterlaluan. Serius, saya nggak bercanda ya. Bukankah itu Namanya ulah siapa kamu? tadi ya? Prameswara. Yang Prameswara di saya Kalifi. Dan kamu katakan Kalifi sudah lebur. Itu Kalifi lebur di depan mata kita dengan keadaan terluka. Kenapa kamu bersedih? Bukannya kamu yang membunuh? Hah? Kenapa? Kamu kalau kamu bilang tadi kakaknya, berarti kamu yang membunuh adik Iya, kamu. soalnya yang Dia itu terluka bilang- sama saudaranya sendiri. Berarti kan Kamu yang melukai Kalifi, berarti kamu yang membunuh Kalifi. Saya tidak bermaksud dan sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan Kalifi. Loh, tadi Kalifi bilang kamu yang menyerang itu 5 saudara ya. iya. Tapi salah Yang satunya mana kan. saya 5 saudara itu? Terus Saya satu di antaranya, tapi saya tidak berniat untuk membunuh Kalifi. Nah, terus maksudmu kalau kamu tidak berniat untuk membunuh Kalifi, kenapa nyerang Kalifi? Akan saya ceritakan tentang pedang itu. Sebenarnya saya itu adalah 6 bersaudara termasuk Kalifi. 6 bersaudara termasuk Kalifi. Siapa saja? Pradika, Hardinata, Lintang, Pramesita, dan saya Prameswara. Pradika, Hardinata, Lintang, Pramesita, Pramesita, dan kamu Prameswara. Terus yang 6 si Kalifi, Kalifi. yang memegang pedang itu, yang lebur itu. Berarti kamu 6 bersaudara. Berarti kamu dari tadi mengikutin saya itu karena kamu melihat pedang, bekas pedang di sini. Bukannya pedangnya sudah sama kamu. memang pedang itu sudah di kakak saya mengetahuinya. Tapi saya ingin tahu di mana Kalifi sekarang berada. Oh, iya. Sedangkan kau katakan Kalifi sudah lebur. Nih, alasan kamu menyerang adikmu itu sebenarnya apa sih? Sekarang kamu bersedih. Pedang itu adalah pedang turunan dari nenek moyang kami, Ya, dari kakek kami. ya. Bahkan sebelum ada kakek kami, pedang itu sudah diturunkan hingga sampai di tangan kakek kami, Katama. Kata Mas Singkir. Terus, Pedang itu akan selalu diturunkan sampai akhir nanti. Dan setiap orang yang menerima amanah itu, mereka akan mendapatkan gelar Singkir. Sehingga kakek saya Katama mendapatkan julukan Katama Singkir. ya. Begitu juga dengan adik saya Kalifi. Harusnya kita menjadi namanya Kalifi Singkir. Kalifi Singkir. Kenapa itu dengan sebutan Kalifi Singkir atau Singkir itu? Apa yang dimaksud dengan kata-kata Singkir itu?
pedang petaka singkir itu adalah, atau singkir petaka adalah sebuah kunci untuk membuka sebuah benteng. Cerita kakek saya dahulu, benteng itu di dalamnya terisi banyak makhluk, bahkan berjutaan makhluk yang tinggi besar, bermata empat, tinggi besar bermata 4. dan jumlahnya sangat banyak. Kekuatannya sudah sangat tidak dapat diragukan lagi. Itu kamu dapat cerita dari mana? Kakek saya yang menceritakan dahulu pada saya. Berarti di benteng itu terkunci banyak makhluk, Iya, dan yang dimaksud pedang itu adalah kuncinya untuk membuka benteng itu. Terus kenapa? Kenapa lalu berhenti? pedang itu diperebutkan oleh ayah saya, atau diminta oleh ayah saya. Diminta sama ayah. Kutawa, Kutawa. Kutawa. Diminta Untuk apa? Untuk menambah pasukan sehingga ayah saya bisa memperluas daerah kekuasaannya. Hanya saja kakek saya tidak sejalur dengannya, sehingga Tidak terjadilah sejalur. pertikaian di antara mereka. Ya, terus Sampai akhirnya pedang itu sudah memiliki waktu, atau sudah mendapatkan waktu untuk diamanahkan kembali pada cucunya. Khalifi itu Kali itu. yang ditunjuk. Kenapa bukan kamu? Kenapa bukan kamu yang, kalau kamu sama saja Baik ya sama baik kayak Khalifi, kenapa kamu nggak ditunjuk? Karena saya perempuan, Oh, berarti wajib laki-laki yang megang pedang itu. keturunan harus menjadi pemegang amanah itu dengan syarat laki-laki. Bila mana mereka tidak mendapatkan keturunan laki-laki, maka mereka harus menunggu sampai mereka punya. Terus gini, tadi penjelasannya oke, saya terima. Terus saya mau bertanya sama kamu, pedang itu sekarang ada di mana? Karena kalau kamu sayang Khalifi, sebelum Khalifi lebur itu menitipkan atau mengamanahkan pedang itu kepada kami, kamu harusnya tahulah Khalifi itu makhluknya seperti apa. Apakah kamu tidak pengen melihat Khalifi itu bangga dengan saudaramu, dengan kamu saudaranya yang meneruskan amanahnya? Tentu saya akan senang membantunya. Terus Tetapi jalan saya sudah berbeda. Karena ayah saya sendiri melarang saya untuk mendekati Khalifi. ya, Karena ayah saya tidak mendapatkan gelar itu. Sehingga ayah saya mengurung kakek saya dan menyuruh semua anaknya ya untuk menyerang Khalifi dan merebutkan pedang itu lagi. berarti kakek Katama Singkir itu dikurung sama ayah kamu dan menyuruh 5 anaknya untuk menyerang Khalifi, merebutkan pedang itu dari Khalifi. Iya. Sedangkan Khalifi itu pegang teguh amanah dari kakeknya, maksudnya kamu seperti itu. Dan saya hanya bisa mengikuti perintah ayah anda saya dan kakak-kakak saya yang bersikeras untuk mendapatkan pedang itu karena kekuasaanlah yang mereka cari. Saya harus mengikuti mereka. Dan tentu saya akan membantu kalian bila memang kalian yang diamanahkan oleh Khalifi untuk mencari Ya. pedang itu. Temukan saya dengan yang memegang pedang itu, karena itu Khalifi mengamanahkan kepada saya. Saya mau berusaha atau mengambil kembali amanah itu dari Khalifi atau dari saudaranya kamu itu. Siapa yang megang pedang itu namanya? Kakak pertama saya, Pradika. Pradika. Berarti kamu nanti saya sebutkan lagi namanya ya. Apakah sudah benar? Pradika, Hardinata, Lintang, Pramesita, kamu Prameswara, dan Khalifi Singkir. Maksudnya seperti itu. Iya. Dan Khalifi sudah tidak ada. Berarti tinggal 5. Dan sekarang yang memegang pedang itu adalah Pradika. Oke. Saya masuk infonya. Terima kasih. Terus ada apa langkah lagi? apa lagi yang harus saya lakukan untuk merebutkan pedang itu kembali? Jikalau kalian memang bisa, rebutlah kembali pedang itu dan jalankan amanah dari Khalifi dari Terus tangan Pradika.
Baik. Tapi saya sarankan, Apa? kalian jangan ke sana, tetapi kalian juga harus ke sana karena harus menjalankan amanah itu. Karena jikalau kalian sampai ke sana, kalian hanya akan menuju kematianmu. Wah, ya tidak bisa seperti itu. Karena kekuatan kakak-kakak saya dan termasuk saya sendiri tidak bisa dilakukan lagi. Berarti kita harus Kalian melawan. ingin mendengarnya. Ya, setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Dan tentu jika kalian menemui kakak saya, janganlah kalian kaget karena saya akan berada di pihaknya. Ya, saya paham. Dan Berarti tentu saya akan melawan kalian sebagai Prameswara. Berarti kita kalau ketemu di sana kita sebagai musuh. Tentu. Gimana? kita harus melawan. Saya harus menemui kamu dan kakak kamu itu. Sebutkan. Hutan Bonjok Winong. Hutan apa? Bonjok Winong. Bonjok Winong. Di situ, Pradika. Terakhir saya melihat pedang itu di sana oleh Pradika. Hutan apa? Bonjok. Bonjok Winong. Baik, besok malam saya insya Allah mau datang ke sana. Tetapi kalian hanya akan menemui kematian kalian. Oh, insya Allah ya namanya usaha kan tidak ada masalah ya. Ya. Saya tidak bisa membantu kalian lebih dari itu. Karena saya harus mengikuti perintah ayah saya dan kakak saya. Ya. Dan saya berpesan kepada kalian, jangan sebut nama Prameswara di depan mereka. Ya. Sebelum kalian berkenalan denganku di depan mereka. Karena jika kakak saya mengetahuinya, mungkin saya akan seperti Kalifi. Ya, Ya. saya paham, saya mengerti itu. Intinya kamu mengasih informasi kepada kami aja, kami sangat bersyukur dan beruntung. Cuma tadi kedatangan kamu itu salah. Kalau kamu langsung masuk saja itu kami langsung terima ya. Ya. Dengan jangan cara malah menjadi sayang ngelupet-ngelupet pada kami. Itu wujud kamu tadi berpakai baju merah cantik seperti itu. Kok ada dua, Mas? Oh, ada dua. Apa itu hanya bayangan kamu? Bayangan, Oh ya. itulah kekuasaan saya, itu kekuatan saya. Kalian bisa bayangkan jika kalian berhadapan dengan saya nanti. Saya harap kalian banyak belajar sehingga bisa mengalahkanku. Silahkan. Terima kasih atas informasi dari Prameswara. Terima kasih, insya Allah saya besok datang ke tempat yang kamu minta itu. Dan kalau bisa saya harus bertemu dengan Pradika atau yang memegang pedang itu. Aku dengan suaranya ini Mas. Kamu mau lepas apa dari raga ini? Adikku Kalifi. Adikku Kalifi, mohon maaf saya tidak bisa menolong katanya itu nyanyinya teman-teman. Mbah, ini mau lepas Mbah. Mau lepas Mbah. Oke, teman-teman. Jadi tadi ternyata itu adalah salah satu dari 6 bersaudara dari pedang yang diamanahkan ke Mas Diki. Dan ternyata alhamdulillah malam ini membuahkan hasil teman-teman. Jadi informasi yang kita dapat itu peperangan bersaudara itu karena amanah dari kakek ya. Iya. Dan kakeknya itu mengamanahkan kepada cucu yang bungsu. Karena anak dari kakek kata Mas Singkir itu atau bapak dari 6 bersaudara itu karena mempunyai ambisi besar, di mana ambisi itu dia pengen memiliki kekuasaan dengan cara membuka benteng itu, berharap semua pasukan atau makhluk-makhluk yang terkurung dalam benteng itu mengikuti dari bapaknya 6 bersaudara itu. Akan tetapi kakek tetap memilih cucu yang benar-benar amanah, yaitu
Kalivi yang lebur kemarin teman-teman. Jadi tadi adalah kakak bontot atau yang bernama Prameswara. Prameswara. Sebenarnya ini hanya mengikuti dan menyerang Kalivi itu hanya mengikuti perintah dari bapaknya. Dan kakek kata Mas Singkir sekarang disembunyikan atau disandra sama bapaknya, 6 bersaudara ini teman-teman. Saya sebutkan lagi, saya ingat-ingat ya. Tadi ada Pradika kakak pertama, kedua Hardinata, ya. terus yang ketiga Lintang, mungkin itu perempuan, Terus Pramesita dan Prameswara, terus yang terakhir itu Kalivi. Kurang lebih seperti itu. Dan berpesan kepada kami kalau mau mengambil pedang itu udah kasih alamat, yaitu di hutan apa Mbak? Apa tadi? Bonjok Bonjok Pinong ya. Keadaan pedang terakhir ada di situ. Insya Allah besok malam kita menuju ke hutan Bonjok Pinong teman-teman. Ya. Bertemu dengan ya ini di sini tadi baik ya. Tapi Besok berpesan, jadi lawan. katanya kita ini besok jadi musuh Mbak. Ya, menghormati kakaknya dan orang tuanya. Gak mungkin ini nasibnya sama seperti Kalivi kan. Iya. Ya, teman-teman, alhamdulillah informasi untuk malam hari ini kurang lebih seperti itu. Saya langsung pamit bergegas karena sebentar lagi pagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Doakan kami teman-teman.